Firman yang meneguhkan tentang mujizat kesembuhan. Saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit, maka biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini meneguhkan hati dan kehidupan saudara. Ada 7 ayat yang akan kita renungkan tentang mujizat kesembuhan. Biarlah ayat firman Tuhan ini meneguhkan kita. Yang pertama, Mazmur 103 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pemazmur ini, saudara, mengingatkan dirinya sendiri supaya dia tetap hidup memuji Tuhan. Dia tetap hidup memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, kalau pemazmur ini disembuhkan, maka saudara juga akan disembuhkan. Muliakanlah Tuhan dalam hidup saudara. Kalaupun mungkin saat ini penyakitmu masih ada dalam tubuhmu, pujilah Tuhan, muliakanlah dia. Sama seperti pemazmur ini, ingatkan, dorong, motivasi hatimu, motivasi jiwamu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun kondisi saudara, sekalipun tubuhmu dalam kondisi lemah, muliakanlah Tuhan. Dia Allah yang bekerja mengerjakan mujizat kesembuhan. Biarlah saat ini hati saudara terangkat untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan biarlah kuasa kesembuhannya bekerja dalam hidup saudara. Ayat kedua adalah Yeremia pasal 33 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, lihat bagaimana luar biasanya kerinduan dan janji-janji Tuhan kepada umat-umatnya. Dia awali ayat ini dengan kata sesungguhnya. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa hal yang dia janjikan dalam ayat ini adalah satu kepastian, satu kesungguhan, sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Dia berkata sesungguhnya. Yang pertama, dia berkata bahwa dia mendatangkan kepada umatnya kesehatan dan kesembuhan. Tuhan rindu umat-umatnya hidup dalam kesehatan, hidup dalam kesembuhan, sehingga dengan sungguh-sungguh dia berkata bahwa dia mendatangkan kepada umatnya kesembuhan. Dia ulang lagi, aku menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan. Bukan hanya kesembuhan, kesehatan, tetapi Tuhan juga berkata bahwa dia mau umat-umatnya hidup dalam kesejahteraan dan keamanan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu kesehatan selalu menjadi bagian kita. Biarlah saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, karena sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan serius Allah berkata bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka, maksudnya kepada umat-umatnya termasuk saya dan saudara, kesehatan dan kesembuhan, bahkan kesejahteraan dan keamanan. Tuhan rindu kita mengalami kesehatan, Tuhan rindu kita mengalami kesembuhan, Tuhan rindu kita hidup dalam kesejahteraan dan keamanan. Itu yang Tuhan rindu bagi setiap kita, saudara. Itu sebabnya percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan kita, bahwa Allah berkuasa menyembuhkan setiap kita. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Matius pasal yang ke-19 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Saudara, ayat ini menjelaskan, mencatat tentang bagaimana orang-orang banyak berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Dan firman ini mencatat juga bahwa saat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus,
Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi pada saat itu ada begitu banyak orang mengikut Yesus, dan begitu banyak juga orang yang sakit karena mereka memang rindu melihat Yesus. Selain rindu melihat Yesus, mereka juga rindu mengalami mujizat kesembuhan atas penyakit mereka. Dan pada saat mereka datang untuk mengikut Yesus, Yesus peduli dan Dia menyembuhkan mereka di sana. Kalau pada waktu itu orang-orang yang mengikut Yesus dipedulikan oleh Yesus, saudara, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, hari ini juga saya dan saudara sebagai pengikut Yesus, kita juga akan mengalami mujizat kesembuhan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara, di sini ada seorang perwira di Kapernaum, dan dia punya hamba di rumah, dan hamba itu mengalami sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan ketika perwira ini mendengar tentang Yesus, maka dia datang kepada Yesus dan menceritakan situasi dan kondisi hambanya tersebut. Dan ketika Yesus mendengar itu, saudara, Yesus berkata bahwa aku akan datang menyembuhkannya. Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus peduli kepada orang-orang yang sakit. Yesus peduli kepada orang-orang yang menderita. Dan kita tahu kisah selanjutnya, saudara, bahwa hamba perwira tersebut disembuhkan secara total oleh kuasa ilahi, oleh kuasa mujizat kesembuhannya. Hamba tersebut disembuhkan. Kalau hamba tersebut dipedulikan, saudara, maka hari ini saya dan saudara juga dipedulikan oleh Tuhan. Datanglah kepada Yesus, bermohonlah kepada Yesus, sama seperti perwira ini. Dia datang kepada Yesus dan dia memohon kepadanya. Demikian juga kita hari ini, datanglah kepada Dia dan mohonlah mujizat daripada Tuhan. Mujizat kesembuhan akan menjadi bagian saya dan saudara ketika kita datang dan memohon mujizat kesembuhan dari Dia. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian firman Tuhan. "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya." Saudara, firman Tuhan ini datang kepada umatnya dengan mengatakan bahwa mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun yang menanyakannya. Artinya, kepada siapa firman ini ditujukan adalah kepada orang yang saat firman ini ada ditujukan kepada mereka. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dipedulikan, tidak ada yang menanyakan. Artinya tidak dianggap, tidak dipedulikan, mereka terbuang. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, melalui ayat ini Tuhan mau menegaskan bahwa betapa pedulinya Tuhan terhadap umat-umatnya. Umat-umatnya yang terbuang, umat-umatnya yang tidak dipedulikan, umat-umatnya yang tidak dianggap. Ada Tuhan yang mempedulikan mereka. Demikian juga saya dan saudara. Di dalam kehidupan kita, saudara, kalau mungkin saat ini ada saudara yang merasa hidupmu tidak dipedulikan, hidupmu terbuang, hidupmu tidak ditanyakan sama sekali. Tetapi ketahuilah bahwa ada Tuhan yang peduli akan hidupmu. Dia mau mendatangkan kesembuhan bagi luka hatimu. Dia mau mengobati luka-luka hatimu. Dia mempedulikan engkau.
Ayat selanjutnya saudara adalah dari Lukas pasal 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat 18 ini ditegaskan bahwa mereka yang datang kepada Tuhan termasuk orang-orang sakit, orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, mereka beroleh kesembuhan. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan peduli kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang terikat. Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Tuhan mau membebaskan orang-orang yang terikat. Yang menjadi masalahnya adalah apakah orang yang sakit tersebut, orang yang terikat tersebut datang dengan sepenuh hati kepada Yesus? Di sini dikatakan mereka datang untuk mendengarkan Dia. Saudara, mereka sakit, tetapi mereka datang kepada Yesus. Sekalipun mereka rindu kesembuhan, tetapi mereka datang kepada Yesus untuk mendengar pengajaran-pengajarannya. Dan saat mereka mendengar pengajarannya, Tuhan menyembuhkan mereka karena mereka juga rindu untuk disembuhkan. Demikian juga hari ini saudara. Kalau saudara rindu kesembuhan, jangan hanya cari kesembuhan, tapi belajarlah kepada Yesus sang pemberi kesembuhan itu. Renungkan firman-Nya, hauslah akan firman-Nya. Ayat terakhir saudara adalah dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, di dalam konteks ini firman Allah menegaskan bahwa apa yang menjadi alasan terjadinya kesembuhan, mujizat kesembuhan, di sini dikatakan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Nama itu nama yang berkuasa. Nama itu menguatkan orang yang sakit. Itu sebabnya saat ini saudara, biarlah setiap kita juga percaya akan kuasa nama Yesus. Kalau saat ini saudara sedang sakit, imani bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Percaya bahwa nama itu sanggup menyembuhkan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ada 7 ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat kesembuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap merenungkan firman Tuhan ini dan berpegang kepada firman Tuhan. Dan biarlah setiap saudara mengalami kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.